Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aries Sugiono, CGP Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Pada video kali ini saya akan melakukan praktek atau pengamatan praktek dan observasi kegiatan kucing yang akan dilakukan oleh rekan saya, Ibu Marlia Kusumawati sebagai coach dan Ibu To Umriyah sebagai coach. Berikut percakapan pra-observasi sebelum praktek kucing dilakukan. Oke. Assalamualaikum, selamat siang Bu Lia, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bapak? Ya, alhamdulillah saya juga sehat. Ada yang bisa saya bantu kok ini menemui saya hari ini? Iya betul Pak. Jadi saya itu kan akan melakukan coaching dengan Bu Omria. Nah ini saya mohon kesediaan Bapak untuk menjadi observer dalam kegiatan coaching tersebut. Ya, baik Bu. Insya Allah saya siap untuk menjadi observer yang semangat ya Bu ya. Sebelum melangsungkan kegiatan coaching itu, saya ingin sedikit menyampaikan bahwa dalam kegiatan coaching ada beberapa hal yang mengenai rubrik penilaian dari observasi biar saya dan Ibu tahu. Dalam proses percakapan coaching itu nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan kompetensi. Dan saya yakin Ibu itu sudah paham terkait dengan tahapan dan kompetensi coach. Tapi saya juga ingin tahu dan sama-sama merefresh lah terkait apa itu tentang tahapan dari coach itu. Ya. Tahapan coach itu yang dikenal dengan Delta ya Pak? Iya betul. Jadi saya yakin Ibu paham tentang Delta. Nah, menurut Ibu apa itu Delta? Jadi kalau di tahapan Delta itu kan ada 4. Yang pertama itu tujuan. Jadi nanti kita menentukan tujuan percakapan yang akan dilaksanakan dalam coaching itu apa. Yang kedua identifikasi masalahnya. Yang ketiga itu rencana aksi untuk pelaksanaan coachingnya. Yang terakhir itu tanggung jawab Pak. Oh iya betul, itu udah berarti Ibu kan sudah paham terkait dengan tahapan coach tadi itu, yaitu Delta. Nah, kemudian selain itu kan ketika menjadi coach ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki dalam pelaksanaan coaching itu. Dalam di sini ada 3 Ibu ya. Nah, menurut Ibu mungkin bisa dijelaskan terkait kompetensi dari coach itu. Ya, dari kegiatan coaching itu kan ada 3 kompetensi ya Pak. Yang pertama itu presence atau kehadiran penuh. Terus jadi kita itu sebagai coach harus fokus terhadap coachingnya yang mengalami permasalahan tersebut. Terus yang kedua kita tentunya harus menjadi pendengar yang baik. Ya, jadi mendengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya mereka. Terus yang ketiga menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Berarti bukan sudah paham tentang kompetensi coach itu. Jadi ketika kompetensi itu dalam nanti pelaksanaan coaching yang Ibu laksanakan nanti itu, kira-kira kompetensi yang paling ingin Ibu kembangkan itu kompetensi apa? Dari 3 kompetensi itu, saya itu ingin mengembangkan kompetensi yang memberikan pertanyaan berbobot. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi tersebut. Bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada tentang pertanyaan yang berbobot. Kira-kira coba dijelaskan secara detail atau lebih spesifik lagi terkait dengan
pemberian pertanyaan yang berbobot itu maksudnya yang seperti apa? Jadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu saya ingin mengajukan pertanyaan yang bisa membuat potensi yang dimiliki untuk kucing itu bisa tergali dengan baik. Jadi kucingnya itu nanti kan Bu Umri. Jadi dari Bu Umri itu bisa mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya. Terus mudah-mudahan dari kegiatan kucing itu Bu Umri juga bisa menemukan ide-ide baru yang nantinya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi nanti diharapkan Bu Umri bisa menemukan solusinya, Pak. Iya, bagus. Berarti itu sudah paham tentang kegiatan kucing itu ya. Jadi indikator ketercapaiannya, pengembangan kompetensinya yang sebenarnya ingin Ibu capai di situ apa? Ya tadi yang saya sampaikan bahwa ketercapaian indikatornya itu nanti bagaimana kucing itu bisa menemukan sendiri, Pak, dengan sendirinya bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi. Baik Bu, saya rasa Ibu sudah mampu dan siap ini melaksanakan proses kucing itu. Silakan dimulai, nanti saya ikut mendampingi supaya bisa terlaksana dengan baik. Itu pelaksanaan kucingnya. Terima kasih Pak Sama-sama. atas bantuannya. Boleh dimulai sekarang saja Pak? Boleh, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Lia. Ya. Ini Ibu mengajak saya berbicara, ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya, jadi saya ingin ngobrol tentang pembelajaran di kelas Bu. Jadi untuk obrolan kita ini tujuannya itu apa Bu? Jadi nanti setelah kita ngobrol, saya berharap saya bisa menemukan ide atau rencana untuk nanti di proses pembelajaran di kelas di awal tahun pelajaran menghadapi siswa-siswa baru yang sekarang tadi kelas 7 itu. Oh, seperti itu. Jadi Ibu itu masih bingung ya tentang rancangan pembelajaran yang akan diterapkan untuk siswa kelas 7. Iya, saya bikin pencerahan gitu. Coba Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu itu bingung. Jadi gini Bu, saya kan ngajar di kelas 7 baru ya Bu. Kelas 7 baru itu kan masih kultur SD-nya itu masih dibawa ke kelas. Anak-anak tuh suka lari ke sana kemari. Mereka juga belum memahami tata tertib aturan yang ada di SMP. Kemudian mereka juga kadang-kadang masih membuat onar di kelas, dan itu membuat suasana pembelajaran jadi tidak kondusif, jadi tidak terkendali itu. Jadi kalau di SD dulu kan mereka taunya guru itu satu orang di situ memantau satu kelas selalu dalam satu minggu begitu. Tapi setelah di SMP gurunya itu berganti-ganti. Mungkin bagi anak SD mungkin masih ada kebingungan di situ, kemudian jadwalnya dan sebagainya. Ya, jadi menurut Bu Umri itu siswa kelas 7 itu belum bisa memahami peraturan sekolah ya Bu. Jadi mereka itu kurang bisa dikendalikan dalam pembelajaran. Apakah seperti itu? Iya Bu, gitu. Jadi menurut Ibu tadi kan kurang terkendali. Kalau Ibu nilai antara skala 1 sampai 10 kira-kira itu di level berapa itu? Kalau melihat kondisi waktu itu sih biasanya itu masih dalam level 5 Bu, masih gitu. Oh, jadi itu kondisi yang kurang bagus ya Bu. Untuk idealisnya itu menurut Ibu yang ingin Ibu raih itu nilainya berapa? Level berapa? Pengennya sih kondisi kelas itu bisa ada di angka 8, 9 gitu. Baiklah. Jadi kalau Ibu menginginkan level 8 atau 9 ya, itu harus bisa membuat siswa kelas 7 untuk memahami tata tertib ya. Untuk kedepannya kira-kira strategi apa yang akan Ibu terapkan pada anak kelas 7 ini? Itu juga Bu, saya yang masih bingung ya.
padahal kan sudah ada MPLS tuh ya, pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan kurikulum, cara belajar, kemudian sudah diberitahu juga tata tertibnya, aturannya. Tapi kan harus sekedar diberitahu ya Bu ya. Dan yang namanya pembiasaan butuh waktu. Nah, itu Bu, saya juga bingungnya di situ. Iya, betul Bu. Jadi tadi kan sudah ada kegiatan MPLS, terus ada tindak lanjut agar apa yang disampaikan di MPLS itu dapat tercapai ya Bu untuk kebiasaan anak. Nah, kira-kira menurut Ibu anak itu senang melakukan apa? Menurut saya sih kalau di awal mungkin diajak membuat kesepakatan dulu ya Bu. Ayo boleh itu. Karena kalau dengan kesepakatan mungkin anak-anak jadi kita tanya dulu suasana kelas seperti apa yang mereka inginkan gitu ya Bu ya. Mungkin dengan begitu kalau keinginan mereka ingin suasana kelasnya bagaimana, dengan cara apa kita tanyakan ke anak itu mungkin ya Bu ya. Itu ide yang cukup bagus Bu. Jadi kita ajak anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas. Coba kesepakatan kelas apa saja yang ingin Ibu buat dengan anak-anak? Ya mungkin alurnya tadi pertama kita tanyakan yang anak-anak inginkan itu apa, alurnya begitu. Nanti dari yang sudah muncul dari anak-anak itu nanti kita petakan jadi satu seperti apa yang jadi sekian banyak anak nanti kita kerucut jadi berapa kesepakatan agar mereka bisa membuat suasana kelasnya jadi kondusif seperti itu mungkin ya Bu ya. Ya, jadi Ibu itu menginginkan apa ya, suasana belajar yang menyenangkan sesuai dengan keinginan anak. Jadi mereka itu punya kelas impian ya Bu, kelasnya itu seperti apa. Kira-kira untuk membuat kelas impian itu kan pasti ada hambatannya dalam membuat kesepakatan kelasnya. Kira-kira hambatan apa yang Ibu alami dalam pembuatan kesepakatan kelas? Iya, kalau hambatannya mungkin kadang-kadang ada anak yang sekedar memunculkan ide gitu, tapi tidak berpikir ke depannya gitu, mungkin seperti itu. Hambatan lainnya juga mungkin di pemantauannya gitu ya Ibu. Untuk pemantauannya mungkin agak kesulitan karena kita guru SMP tidak selalu berada di kelas dan siswa kita kan kita tidak bisa 100% memantaunya setiap hari seperti itu. Iya, saya paham Bu apa yang dihadapi Ibu karena memang berbeda antara pembelajaran di SD sama di SMP ya. Tentunya kita harus punya tindakan konkret seperti apa yang bisa diambil. Menurut Ibu Umbri, tindakan konkret apa yang bisa Ibu ambil untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, mungkin dengan kita buat tugas-tugas yang pasti ke anak. Jadi tidak hanya sekedar pikir nama A, B, C gitu, tapi kita rinci tugas-tugasnya ke anak. Mungkin itu lebih mengenal dia. Jadi tadi kan pembuatan itu kesepakatan ya, sudah ada tindakan konkret yang bagus. Sekarang menurut Ibu anak-anak zaman sekarang itu kan senang bermain HP ya. Menurut Ibu bagaimana? Memanfaatkan HP ya? Iya. Iya bagus juga. Mungkin dengan memanfaatkan HP untuk publikasi dulu ya. Anak-anak mungkin kan baru tahu aturan secara tertulis dengan divisualisasikan, dengan bisa kita buat konten dulu. Minta anak-anak OSIS gitu ya biasanya ya untuk membuat konten yang kaitannya dengan pembiasaan yang di SMP. Terus kita publikasikan ke anak-anak yang masih dulu. Yang begitu itu akan lebih menambah pengetahuan kelas 7 tentang kebiasaan di SMP mungkin begitu. Ya itu ide yang sangat luar biasa, bagus sekali. Kita sesuai dengan zamannya anak memanfaatkan HP ya dalam konten tersebut. Kira-kira ini Ibu kapan mau membuat tindakan konkret ini? Ya ini harus segera mungkin Bu, karena ini udah dekat mau masuk pembelajaran, sudah mau MPLS. Ya tentu ini minggu depan langsung kita eksekusi. Selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya, tentu saya akan berusaha belajar memperkaya diri kaitannya dengan penggunaan IT
saya akan berusaha meningkatkan pengetahuan saya di situ. Jadi itu sudah bagus ya Bu. Saya yakin dengan tindakan konkret yang Ibu lakukan itu akan mencapai tujuan untuk meningkatkan semangat, motivasi, dan antusias murid. Sekarang dari rancangan menuntun murid itu direncanakan itu apa Bu sebagai tolak ukur keberhasilan itu? Yang bisa jadi tolak ukur mungkin kalau kita lihat siswanya itu sudah dengan senang hati dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian situasi pembelajaran di kelas sudah kondusif. Kemudian bisa juga kita lihat lingkungan belajarnya sudah aman, nyaman, itu dikatakan bahwa ini sudah berhasil. Ya, itu luar biasa. Saya tunggu aksinya dari Bu Umri. Terima kasih Bu ya, jadi tercerahkan, saya jadi muncul idenya dengan pembicaraan kita. Terima kasih sekali Bu ya. Semoga bermanfaat dan dilancarkan secara usaha. Amin, terima kasih. Ya. Oke Bu, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan baik. Nah, yang telah terlaksana dengan lancar. Dalam pelaksanaan tadi, kira-kira apa yang dirasakan oleh Ibu dalam pelaksanaan coaching tadi pada Bu? Alhamdulillah Pak, tadi kegiatan coaching bisa berjalan dengan lancar. Saya merasa senang Pak, Ya. karena proses itu berjalan sesuai dengan harapan saya. Dan itu coachingnya itu Bu Umri bisa menemukan ide untuk memecahkan masalahnya. Betul sekali Pak. Jadi dari proses coaching yang tadi saya amati, itu Ibu lihat dengan Bu Umri, Ibu sudah berperan sangat baik gitu. Aktif dan bisa memancing coachingnya untuk dapat mengemukakan pendapatnya dan menemukan ide-ide yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dia sendiri. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, pada saat melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian dalam pengembangan yang Ibu inginkan? Ya, tadi dalam kegiatan coaching ketercapaian yang saya yang sudah saya kembangkan itu saya sudah bisa membuat pertanyaan yang berbobot, di mana indikator tersebut saya itu bisa memancing Uci untuk mengungkapkan pendapatnya, terus menemukan ide-idenya bagaimana menyelesaikan permasalahannya itu Pak, sehingga potensi dari Uci itu bisa tergali. Beliau itu bisa menghadapi permasalahannya dan bisa mencari cara untuk menemukan ide untuk Uci itu bisa menyelesaikan permasalahannya. Bagus. Terus berdasarkan jawaban dari yang diberikan oleh Uci tadi, apakah ide-ide yang bisa dikembangkan lagi oleh Uci untuk dapat menangani permasalahannya tadi? Sebenarnya masih banyak ide-ide yang bisa saya gali lagi dalam kegiatan tersebut ya Pak, tetapi karena keterbatasan waktu jadi saya itu hanya sebatas itu saja untuk menggali potensi yang dimiliki oleh Uci. Oke. Iya, saya juga sependapat di situ tadi dalam pengamatan saya, bahwa saya tadi melihat Ibu sudah melakukan coaching secara garis besar, praktek coachingnya itu sudah sangat bagus. Gitu. Ibu juga tadi sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, sehingga coaching bisa di sini tadi sudah banyak memberikan atau mengeluarkan ide-ide gagasan yang dapat untuk menyelesaikan permasalahannya dia di sini. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan lagi nih, untuk tindak lanjut dari 3 kompetensi praktek coaching, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Gitu.
Ya, sebagai seorang coach tentunya kita harus memiliki 3 kompetensi itu tadi ya Pak. Di mana kita itu harus bisa kehadiran penuh ke dalam kegiatan coaching, terus kita bisa menjadi pendengar yang baik, terus kita juga menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Nah itu untuk kedepannya saya ingin mengembangkan ketiga-tiganya biar nanti saya itu bisa bermanfaat bagi rekan sejawat untuk menyelesaikan masalah. Bagus sekali ya Bu ya. Ya, intinya sekarang hari ini nih pelaksanaan ujinya sudah baik, sudah luar biasa. Saya doakan mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik karena setiap pelaksanaan akan membuat kita lebih baik lagi ke depannya. Ya, terima kasih Pak atas bantuannya. Ini sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih juga sama-sama. Nanti suatu ketika Ibu mau membutuhkan saya untuk pelaksanaan atau coaching selanjutnya, tinggal hubungi saya saja. Kalau saya siap membantu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.